Tiba juga waktunya Arman Maulana untuk menggapai mimpinya, unjuk kemampuan pada ajang kompetisi mencari calon vokalis band In Exis di Amerika Serikat. Selasa lalu diiringi doa dan dukungan keluarga, vokalis Gigi ini bersiap-siap meninggalkan tanah air dan menuju tanah impiannya. Di pagi yang cerah itu, kami berkesempatan mengintip persiapan Arman Maulana serta kebersamaannya yang terakhir dengan Dewi Gita dan putri sematawayangnya. Rupanya di samping kebahagiaan, Arman juga sempat Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Bintang muda Nabila Syakib mendapat kejutan hadiah dari kekasihnya Yuri Fadila. Kabar yang beredar putra Mensesnek ini memberinya sebuah mobil BMW seri terbaru. Kebersamaan Nabila Syakib dengan Yuri, putra Yusril Iza Mahendra yang Menteri Sekretaris Negara itu, sempat kami pergoki saat keduanya baru saja menghabiskan waktu bersama di sebuah pusat perbelanjaan. Seperti sebelumnya, meski kebersamaan itu telah menjadi rahasia umum, Nabila bintang muda yang sedang laris manis itu tidak pernah mengakui adanya hubungan asmara di antara mereka. Nabila berkali-kali menyebut Yuri sebagai teman dekatnya. Sampai seberapa lama keduanya akan tetap berteman dekat, tidak ada yang tahu. Namun belakangan beredar kabar, hubungan Nabila dengan Yuri kian serius saja. Bahkan kabar yang beredar, keseriusan itu benar-benar diwujudkan Yuri dengan membawa keluarganya untuk menemui keluarga Nabila. Nabila yang kami temui di acara peluncuran sinetron terbarunya yang berjudul Anakku Bukan Anakku itu membantah kabar tersebut. Belum. Kalau pertemuan keluarga yang orang tua aku ketemu orang tuanya Yuri. Oh, itu belum. Kabarnya lagi, kepada Nabila, Yuri tidak hanya memberikan cintanya, melainkan juga sebuah mobil mewah berjenis BMW sebagai bukti keseriusannya. Hah? BMW? Enggak lah. Yuri kan apa ya? Gila, masa BMW sih? Itu BMW aku dibeliin sama papaku. Terus apa ya, palingan dikasih apa sih? Yang pasti nggak sebesar itulah. Dengan mobil mewahnya itu, Nabila mengaku telah lama memilikinya, jauh sebelum ia memiliki Yuri. Sebenarnya aku udah pakai mobil BMW itu sebelum aku pacaran sama Yuri. Jadi kalau misalkan ada rumor yang bilang mobil BMW itu dari Yuri, ya bisa tanya orang-orang sekitar aku lah. Tidak bisa dipungkiri, ia dan Yuri memang cukup erat menjalin kasih. Kedekatan mereka pun telah menjalar ke pihak kedua keluarga. Namun untuk menyebutkan hubungan ini serius, Nabila mengaku tidak mau terburu-buru. Karena kan Yuri juga harus menyelesaikan sarjana dan dia harus kuliah master dan segala macamnya, jadi masih jauh lah. Prinsipnya, biarlah hubungan asmaranya dengan Yuri berjalan apa adanya. Harapan-harapan sih belum tahu. Cuman ya kalau memang jodoh, alhamdulillah gitu. Karena kan juga apa ya? Aku udah tahu sifatnya Yuri dan Yuri juga udah tahu sifatnya aku. Jadi ya mudah-mudahan saja, didoakan saja. Di acara yang sama, kami juga bertemu dengan Neno Warisman. Seperti juga Nabila Syakib, Neno Warisman tengah memperkenalkan sinetron baru bertema Islami yang melibatkan dirinya. Bukan sebagai bintang sinetron, kehadiran Neno Warisman dalam sinetron berjudul Pintu Hidayah yang akan ditayangkan di RCTI setiap hari Minggu itu hanya sebagai pengantar yang menyiarkan ajaran agama di setiap awal dan akhir cerita. Ketika sinetron ini ditawarkan kepada saya melihat ada kebaharuan. Ada pengenyampingan terhadap unsur mistis. Tapi secara global, secara garis besar ya, ini sudah lebih baik daripada sinetron-sinetron yang ada sebelumnya. Hampir semua kisah yang menjadi cerita di setiap episode sinetron Pintu Hidayah bukanlah cerita rekaan biasa. Itulah yang membuat sinetron ini menarik untuk disimak. Sebagian yang saya dengar adalah kisah nyata. Seperti Pintu Hidayah, sinetron berjudul Anakku Bukan Anakku yang ditayangkan di RCTI setiap hari Kamis itu mengambil tema kisah remaja yang memuat unsur kemanusiaan dan keagamaan.
hamba telah membunuh bayi hamba sendiri. Hamba berdosa ya Allah. Izinkan hamba bertobat. Mengenai pekerjaan, cita-cita, dan hobi, Feby Febiola tidak akan sungkan untuk menjawab. Tapi di luar itu, ia akan tutup mulut. Apalagi kalau pertanyaan sudah menjurus ke arah keluarga dan buah hati yang tak kunjung datang di usia pernikahannya yang telah menginjak tahun keempat. Feby yang ditemui usai peluncuran sinetron terbarunya menjelaskan kabar tentang rumah tangganya. Kalau saya tidak mau menjawab hal itu boleh kan? Boleh ya? Gimana nih? Kan udah dibilang tidak mau menjawab. Yang jelas, meski pernikahannya dengan Bruce Deltail, pria berkebangsaan Prancis itu belum juga dimeriahkan dengan kehadiran anak, Feby mengaku sangat menikmati kehidupan perkawinannya itu. Nggak ngerasa kesepian, Feb? Enggak juga sih. Enggak juga. Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa. Saya bukan orang yang tipe, itu saya bukan tipe orang yang, ngeliat anak kecil, wah gitu. Enggak, biasa aja. Terus terang. Dewi Gita ternyata punya keahlian selain tarik suara. Ibu beranak satu ini ternyata pandai mencongkel mobil. Ini terjadi saat mobil Arman terkunci menjelang keberangkatannya ke Amerika. Tiba juga waktunya Arman Maulana untuk menggapai mimpinya, unjuk kemampuan pada ajang kompetisi mencari calon vokalis band In Exis di Amerika Serikat. Selasa lalu diiringi doa dan dukungan keluarga, vokalis Gigi ini bersiap-siap meninggalkan tanah air dan menuju tanah impiannya. Di pagi yang cerah itu, kami berkesempatan mengintip persiapan Arman Maulana serta kebersamaannya yang terakhir dengan Dewi Gita dan putri sematawayangnya. Rupanya di samping kebahagiaan, Arman juga sempat merasakan kekhawatiran saat harus berpisah dengan istri dan anaknya selama 10 hari. Karena sehari menjelang keberangkatan, Dewi Gita mendadak jatuh sakit. Jadilah ia mempersiapkan segala keperluannya selama di Amerika Serikat seorang diri, sementara sang istri terlelap di tempat tidur. Ini lagi sakit gini lagi gue ninggalin bini gue lagi sakit. Anak gue dari tadi pengen dipelukin mulu lagi. Orang kemarin gue packing sendiri dia tidur, terlelap, kecapean. Capek, sakit, kasihan dia tidak diservis dulu tadi malam. Meski tidak banyak membantu sang suami bersiap-siap, Dewi Gita memberikan doa terbaiknya kepada Arman agar perjuangannya membawa hasil. Dukungan doa juga didapat Arman dari Naja, putri tunggalnya. Khusus untuk sang anak, Arman terpaksa merahasiakan tujuan kepergiannya. Ke anak ya bilang aja kerja, soalnya kalau bilang ke Amerika dia pasti pengen ikut. Dia udah tahu. Dia udah tahu di sana kayak gimana, dia pasti pengen ikut. Jadi bilangnya kerja jauh gitu kan. Terus mungkin ya beberapa malam nggak akan tidur sama dia gitu kan. Biasa kita tidur bertiga gitu. Ya jadi ya udah kasih pengertiannya gitu. Ya dia agak ngomel juga, pergi kemana, di mana gitu. Meski dukungan terus berdatangan, Arman sempat memikirkan Mutia Kasim sang sahabat yang batal melepas keberangkatannya. Gue sih sampai terakhir kali sama Bim Bom aja sama suaminya terusan SMS-an sama teleponan. Karena emang nggak bisa gitu kan. Sekarang apalagi dia recovery lagi di Singapura. Jadi ya gue kemarin SMS terakhir dari Bim Bom. Ya udah man, gue sama Mukas ngedoain lu sukses. Gue bilang. Ya terus gue balasannya, Bom, ya mudah-mudahan aja lah di sana ada sesuatu yang besar. Saya bilang gitu. Nah itu hadiahnya buat bini lu, gue bilang gitu aja gitu. Ya rada tadinya gue sih kebayangnya dia melepas di Cengkareng gitu kan. Ya dengan kecerewetannya itu, awas mak ya gitu. Akhirnya Arman benar-benar harus meninggalkan rumah dan keluarganya. Beberapa saat sebelum keberangkatan sempat terjadi insiden kecil yang disebut Dewi Gita sebagai cerita di balik keberangkatan Arman ke Amerika. Kesibukan Arman memasukkan koper-koper besar ke dalam mobilnya membuat ia lalai mencabut kunci mobil yang tergantung apik di bawah kemudi. Kunci.